Ya, kalau anaknya sehat-sehat aja, sulit makan, jadi yang penting sih sebenarnya mungkin orang tua bisa lihat dari porsi makannya. Porsi makannya apakah itu mungkin berkurang dari biasanya, mungkin dipikirkan itu mungkin sulit makan. Sebenarnya sih harusnya nanti ada dipikirkan mungkin variasi-variasi makanannya. Nah, kalau yang sehat tentunya harusnya dipantau dari kurva pertumbuhannya, apakah sesuai dengan kurvanya ataukah dia lebih rendah dibanding kurvanya. Kalau dia lebih rendah berarti kan memang ada masalah gitu loh. Masalahnya nanti kalau mungkin itu yang udah agak lama ya, dalam hal sulit makannya itu yang tentunya akan mempengaruhi dari pertumbuhannya. Yang penting sih dipantau juga apakah makannya habis atau tidak, dan juga kenaikan berat badannya mungkin bisa dipantaunya sekitar 1 bulan. Berat badannya apakah naik sesuai dengan targetnya. Nah, itu mungkin kalau memang naik sesuai targetnya berarti dia memang sudah cukup. Sulit makannya tidak mempengaruhi dari gizinya. Kurva pertumbuhannya itu jadi sesuai kan ada yang kurva yang dari WHO maupun dari kurva dari NCHS. Jadi sesuai dengan standar yang disarankan oleh IDAI, biasa Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu sesuai. Jadi kita plot di kurvanya itu memang dia sesuai, berarti dia memang pertumbuhannya baik. Makanannya walaupun misalnya tidak habis, tapi dia pertumbuhannya masih baik. Mungkin makannya tidak baik, mungkin bisa dipikirkan juga misalnya anaknya nggak mau makan ini, berarti mungkin gizinya dipenuhi dari minuman, misalnya susu atau minuman yang tinggi kalori gitu. Ciri-ciri umumnya, sebenarnya ciri-ciri umumnya biasanya anak itu kan spesifik ya. Dia itu biasanya kita lihat dari awalnya dia beratnya berapa. Tentunya anaknya itu kalau anaknya misalnya lahir prematur, beratnya kecil, tentunya beda dengan anak yang lahirnya tuh yang berat badannya memang besar. Jadi potensi tumbuh tiap anak beda. Tapi mungkin kalau memang misalnya diambil pukul rata, umurnya beratnya itu misalnya dalam range yang biasa-biasa aja, yang dalam range normal, biasanya bisa dibandingkan dengan sebayanya. Sebayanya berat badannya untuk yang anak umur sekian itu dia cukup tidak gitu. Terus kemudian juga aktivitasnya, apakah anaknya biasanya kalau anak sulit makan ini juga tentunya mempengaruhi juga tentang aktivitasnya. Biasanya dia nanti mungkin jadi lebih ngantuk, senang tiduran aja. Nah, itu biasanya juga dari aktivitasnya sehari-hari kita bisa lihat. Jadi untuk batasan toleransi berapa hari sih anak sulit makan? Baik, untuk toleransinya sebenarnya juga kalau dia sudah dalam jangka waktu lama yang minimal seminggu sampai 2 minggu, itu anak makan sering tidak habis, makan tidak mau, mungkin kita pikirkan juga apakah variasi makanan mungkin perlu diberikan, mungkin tempat makannya, atau mungkin anaknya memang ada penyakit yang lain, anaknya sedang sakit. Anak sedang sakit tentunya juga ada gejalanya, salah satunya sulit makan. Ya, bisa sih, itu juga dipikirkan untuk pemberian suplemen. Tapi tentunya itu salah satu caranya, tapi yang lain juga masih bisa dipikirkan. Ya, seperti misalnya mungkin variasi makanan, kemudian dari tempat-tempat makannya, dan juga hati-hati pada anak yang misalnya berkebutuhan khusus ya. Itu tentunya agak beda penilaiannya seperti yang anak-anak yang normal. Baik, tipsnya yang pertama mungkin waktunya, jadi anak kondisinya bagaimanapun dalam kondisi yang anaknya yang jelas sih sehat. Terus kemudian juga ruangannya mungkin divariasi, terus makanannya mungkin juga dari yang hari per hari juga jangan monoton sama terus.
tempat makannya mungkin juga dipikirkan, atau mungkin juga dipikirkan variasi-variasi makanan, misalnya berbentuk seperti misalnya Mickey Mouse atau dibentuk-bentuk tertentu, karakter-karakter, jadi anak jadi nafsu makan.